Jadi investasi di Ibu Kota Nusantara ini adalah membeli masa depan. Kalau Bapak Ibu melihatnya sekarang, yang infrastrukturnya belum siap, ya mungkin bayang, wah jauh sekali, sangat jauh. Tapi kalau dua infrastruktur tadi selesai, airportnya selesai, tolnya selesai, akan berubah total. Karena biasanya kalau beli tanah di Jakarta bisa 100 sampai 200 juta per meter. Di sini sampai hari ini masih 400 sampai 800 ribu. Tapi hati-hati, mungkin minggu depan sudah berubah. Karena demandnya, permintaannya semakin hari semakin naik terus. Jadi saya nggak bisa menjamin harganya masih tetap seperti itu. Saya masih bersama mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Opini Publik Cyrus Surveyors Group, Bapak Andrinov Caniago. Pak Andrinov tadi jelas, beli IKN, Pak Jokowi selalu mengatakan beli IKN adalah membeli masa depan. Dan belilah tanah sekarang karena masih murah, nanti ke depan akan lebih mahal karena di sini memang masa depan itu berada. Berarti kalau Pak Andrinov melihat bahwa ini sudah melenceng, jangan-jangan Pak Andrinov yang tidak mampu memahami visi Presiden membangun ibu kota negara baru. Anggaplah itu iya ya. Tapi begini, kita ingin membangun kota publik dengan mudah dan terencana dengan baik sebagai kota pertama yang didirikan oleh negara Republik Indonesia, bukan kota warisan kolonial yang ditambah-tambah. Cara untuk mewujudkan itu, kota yang terencana baik, itu dibangun di atas lahan yang relatif kosong milik negara. Dan kita punya itu. Nah, tujuannya adalah untuk mewujudkan kota yang ideal, kota kelas dunia. Tetapi bukan untuk menjadi kota bisnis. Ya, yang nanti kalau sudah jadi kota bisnis, maka tujuan publiknya pasti akan tergerus. Karena namanya pebisnis, dia akan minta syarat-syarat tertentu yang nanti akan bertabrakan. Itulah contoh kota-kota swasta yang kita bangun di tahun 80 atau kita izinkan membangun. Ya, di mana nggak ada rumah susun di situ, nggak ada transportasi publik, apalagi LRT dan segala macam ya. Kalau ini mengulang itu percuma. Oke, saya tangkap poinnya. Tadi yang saya ingin garis bawahi adalah harus dibangun dulu apa yang menjadi kepentingan publik, infrastrukturnya. Betul. Baru nanti apa yang menjadi kebutuhan bisnis. Betul. Tapi kan tadi Pak Presiden dengan jelas begitu dibangun bandara, tol, nah itu kan sudah menjadi salah semua satu infrastruktur yang dibangun disebut adalah untuk tujuannya menghasilkan kota publik, ya, lalu kemudian datang investor minta lahan yang memang pantas, apakah itu nanti disewa untuk jangka panjang atau memang ada yang bisa dijual, nggak apa-apa. Posisi mereka sebagai follower dari agenda publik, bukan yang ikut mempengaruhi proses berdirinya sebuah kota publik ini. Itu beda hasilnya. Ya, ketika investor atau pihak swasta yang punya kepentingan sempit ya dalam kebijakan publik, maka arah kebijakan publik pasti terpengaruh. Jadi membangun infrastruktur jalan tol bandara itu untuk hadirnya kota publik dulu. Kota publik dulu, ya. Bukan untuk mengundang investor. Bukan, mestinya. Nah, nanti setelah kota publik ini hidup, ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi, ya, disitulah diarahkan si investor. Tapi lagi-lagi ya, bukan untuk mengubah fungsi kota publik menjadi kota bisnis. Jadikanlah kota lain sebagai kota bisnis. Kenapa? Di mana concern Anda bahwa IKN ini menjadi sesuatu yang melenceng dari tujuannya ketika ini juga ingin dijadikan sebagai kota bisnis? Ya, kita punya cara yang lebih tepat untuk menggerakkan ekonomi yang berkualitas, yang merata. Ya, bukan dengan cara mengulang model yang lama. Ya. Kalau kita memberikan kenyamanan ya kepada investor, tetapi itu akhirnya menghambat tujuan pembangunan yang berkualitas, yaitu harusnya dibatasi. Ya. Nah, kita punya peluang sebetulnya untuk menggerakkan ekonomi dan kita butuh menggerakkan ekonomi di berbagai wilayah.
Ya, bukan hanya membuat konsentrasi baru atau tambahan konsentrasi pada segelintir wilayah. Ya, nah tujuan kita membangun kota ini adalah ya untuk menstimulasi munculnya bergeraknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur dan Kalimantan itu. Itu yang harus berdampak dengan adanya IKN ya, lebih ini. baik mendorong lahirnya kota-kota kecil, menengah di tempat lain, tetapi ya bisa direncanakan dengan fungsi ekonominya masing-masing. Ada kawasan kota maritim, ada kota industri, ada kota energi misalnya. Singkatnya Anda ingin mengatakan bahwa pembangunan IKN ini melencengnya karena jadi terlalu ambisius. Itu bukan kata sederhananya. Kembali kan tadi, muncul ide-ide tambahan ya di tengah jalan yang sebetulnya melebar dari visi yang solid itu tadi. Kalau misalnya kemudian pengganti yang menjadi kepala otorita IKN ini adalah Pak Bas dan juga Wamen ATR BPN, menurut Anda bisa memenuhi apa yang tambahan-tambahan atau inovasi-inovasi baru dalam membangun IKN? Anggaplah saya berspekulasi ya, siapapun yang ditaruh di sana orang terbaik, kalau dituntut untuk mendatangkan investor besar, mereka nggak akan sanggup. Apalagi untuk jangka pendek. Ya, kecuali investor menengah yang nanti tujuannya adalah mengisi peluang-peluang ekonomi dari kota publik itu. Bukan memasukkan fungsi baru dari IKN sebagai kawasan ekonomi. Jadi untuk Pak Bas, selama untuk pembangunan fisik infrastruktur Anda yakin pasti bisa. Tetapi ketika itu ditambahkan tugasnya menjadi juga untuk mendatangkan investor, menjadikan ini sebagai kota bisnis, siapapun tidak akan bisa melakukannya. Berat. Ya. Nggak mudah mendatangkan investor ya yang tadi punya logika yang sudah umum ya. Kita mau masuk ke 17 Agustus. Kita mendengar bahwa sejak awal perayaan 17 Agustus ini akan menjadi semacam milestone atau showcase bahwa IKN siap untuk dicanangkan begitu setelah groundbreaking dalam beberapa aspek. Tapi kemudian pejabat Gubernur DKI Pak Heru mengatakan bahwa akan ada skenario kedua. Apakah memang perayaan yang memang direncanakan cukup megah di IKN dengan adanya pengunduran diri kepala otorita IKN dan lahan yang belum adanya keterlambatan dalam pembangunan, maka memang skenario yang kedua ini perlu ada, memang masih ada isu di IKN ini. Itu biasa dalam manajemen risiko ya, ketika ada perkembangan itu menyiapkan opsi kedua, dan kalau itu dilakukan biasanya memang ada mungkin perkembangan baru yang perlu diantisipasi untuk dengan skenario kedua itu. Berarti perencanaan awal bahwa 17 Agustus di KN yang memang kita semua memproyeksi ini akan bagus banget, keren. Dan ada meskipun manajemen resiko mitigasi perlu ada second backup, itu kan berarti memang ada sesuatu yang tidak tercapai target dan rencana untuk 17 dan Agustus. Itu menurut saya karena beban yang berlebihan karena bercabangnya misi dari IKN itu. Kalau seandainya pembangunan diarahkan untuk membangun kota publik dan menyiapkan upacara seremonial 17 Agustus, saya rasa itu lebih realistis kemarin. Tetapi karena bersamaan dengan persiapan itu ada beban-beban untuk menyelesaikan masalah pertanahan dalam rangka melayani investor, di situ saya rasa itu yang menjadi beban bagi kepala dan wakil kepala otorita ini. Sehingga persiapan untuk upacara 17-an pun agak terganggu. Dan kemungkinan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan gitu. Nah karena itu muncul skenario kedua ya. Pak Dinov, untuk bagian soal IKN ini hari Kamis tanggal 6 Juni Pak Basuki itu raker dengan Komisi 5 DPR dan kemudian memang banyak sekali concern yang dikemukakan soal ini akan jalan atau tidak. Bahkan salah seorang anggota DPR mengatakan perlu Bandung Bondowoso untuk menyelesaikan IKN. Apakah spektrum
insting Anda juga sama dengan anggota DPR yang merasa bahwa IKN ini tidak akan jalan seperti apa yang dicanangkan, digembar-gemborkan sebelumnya? Saya pakai perhitungan rasional aja, nggak perlu pakai insting. Kalau ingin membangun proyek pembangunan fisik prasarana-sarana sebesar itu, memang nggak bisa selesai dalam 3 tahun, ya. Bahkan 5 tahun pun mungkin nggak bisa tuntas semua. Jadi boleh saja ada percepatan secara selektif memilih pembangunan fisik tertentu, ya itu. Tetapi kalau targetnya harus selesai misalnya 2025 semua kantor pemerintahan, itu memang tidak realistis. Mungkin dari situlah muncul pertanyaan. Maka kalau kita mau realistis, ya kembali kan sudah ada di lampiran undang-undang ibu kota itu. Ini dibangun secara bertahap 5 tahun sampai ke tahun 2045. Nah, kenapa nggak berpedoman kepada itu saja? Kalaupun ada yang bisa dipercepat, yang realistis. Apa misalnya, oke, dahulukan 5 kantor Menko, istana presiden, wakil presiden, tambah ini, tambah itu, dalam 3 tahun, itu masih masuk akal. Ya, toh secara finansial, secara fiskal juga masih bisa dikelola. Dengan anggaran 25-30 triliun per tahun, itu kan cuma 1% dari APBN. Itu masih bisa diakomodasi di APBN. Ya. Meskipun awalnya sempat dikatakan oleh Pak Presiden pembangunan IKN ini tidak akan menggunakan APBN. Mungkin salah ngomong kali Presiden. Selain IKN, kebijakan Presiden Jokowi yang menyetujui konsesi tambang untuk ormas keagamaan dikritik karena berpeluang menyimpang dari undang-undang dan hanya memperkaya sekelompok orang. Bagaimana tanggapan mantan Kepala Bappenas Andrinov Caniogo? Kami kembali saat lagi.